Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang bagaimana cara posting ke buku besar dan penyusunan neraca saldo pada perusahaan jasa. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam siklus akuntansi, setelah kita selesai melaksanakan pencatatan ke dalam jurnal, tugas berikutnya adalah kita melakukan posting ke buku besar. Nah, sekarang apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang saling berhubungan, yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos pada laporan keuangan. Ada 4 fungsi buku besar. Yang pertama, sebagai alat yang dapat digunakan untuk meringkas data setiap transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus. Yang kedua, sebagai alat yang dapat digunakan untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau yang sudah dicatat di dalam jurnal. Buku besar itu ada 4 bentuk ya. Yang pertama adalah buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T ini adalah buku besar yang paling sederhana. Bentuknya seperti huruf T besar. Jadi kalau kita lihat formatnya di sini, bentuknya memang menyerupai huruf T besar. Di sebelah kiri ada sisi debit, di sebelah kanannya ada sisi kredit. Nanti cara pengisiannya ini hanya diisi dengan tanggal transaksi dan nilainya saja, tanpa adanya keterangan. Ya, nama akun dan nomor akun ada di paling atas. Yang kedua adalah buku besar bentuk skontro. Buku besar bentuk skontro ini sama saja dengan bentuk T. Cuma di buku besar bentuk skontro di sini ada kolom keterangannya. Jadi kalau kita lihat di sini formatnya, di sini bentuknya memang seperti bentuk T, ada sisi debit dan ada sisi kredit. Cuma di tiap-tiap sisi di sini ada kolom keterangannya. Jadi terbagi-bagi ada kolom tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. Yang sisi kredit pun seperti itu. Ada kolom tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. Nama akun dan nomor akun ada di atasnya. Berikutnya adalah yang ketiga, buku besar bentuk saldo tunggal atau disebut juga dengan bentuk 3 kolom. Ya, kolomnya modelnya seperti kita lihat di sini, ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Jadi saldonya hanya satu. Ya. Di atasnya ada nama akun dan nomor akun. Dan yang terakhir, yang paling sering digunakan ini adalah yang bersaldo rangkap atau disebut juga dengan istilah bentuk 4 kolom. Kolom-kolomnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Saldonya ada 2, saldo debit dan saldo kredit. Sekarang, apa itu posting? Posting adalah proses pemindah bukuan data akuntansi dari buku jurnal atau dari neraca saldo awal ke buku besar. Sekarang, bagaimana cara posting ke buku besar? Cara posting ke buku besar itu bisa dilakukan dalam 7 langkah. Langkah pertama, kita mencatat saldo awal yang berasal dari informasi atau bisa juga dari data neraca saldo awal periode. Yang kedua, kita mencatat tanggal terjadinya transaksi yang berasal dari tanggal transaksi yang ada di buku jurnal. Yang ketiga, kita mencatat keterangan yang berasal dari buku jurnal ke dalam kolom keterangan yang ada di buku besar. Yang keempat, kita mencatat jumlah debit atau kredit yang berasal dari buku jurnal ke dalam kolom debit atau kredit di buku besar. Yang kelima, kita akan mencatat nomor halaman buku jurnal ke dalam kolom referensi atau kolom ref buku besar. Yang keenam, apabila akun dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam akun buku besar,
maka di dalam kolom ref buku jurnal itu kita catat dengan nomor akun buku besar yang bersangkutan. Dan yang terakhir, apabila kita menggunakan akun buku besar bentuk Staffel, ya, maka carilah jumlah saldonya, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah saldo yang ada. Yang harus kamu ingat bahwa salah satu tujuan dari posting ke buku besar itu adalah untuk menggolongkan transaksi yang ada di dalam jurnal ke dalam kelompok akun yang sesuai. Jadi kita akan meringkas data transaksi yang ada di jurnal itu ke dalam kelompok akun yang sesuai. Kelompok akun itu ada 5. Ada aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sekarang, bagaimana cara postingnya? Ya, caranya, yang pertama, kita analisis jurnal dulu. Jadi kita langsung ke contoh soal di sini. Di sini ada contoh soal jurnal milik Salon Anggun, ya. Ada jurnal Salon Anggun di sini. Kalau kita lihat di sini, bunyi jurnalnya untuk tanggal 1 ada kas dan ada modal. Di sini berarti nanti kita membutuhkan buku besar kas sama buku besar modal, ya. Kas ini ada di kelompok aktiva dengan kode 111. Modal ada di kelompok modal, kodenya 311. Nah, sekarang yang tanggal 2. Ini bunyi jurnalnya peralatan dan utang. Ada peralatan di debit, utang di kredit. Berarti kita butuh 2 buku besar lagi di sini. Kita butuh buku besar peralatan. Peralatan ini masuk aktiva tetap, ya. Kodenya 121. Utang masuk kelompok utang, ya. Kodenya 211. Berikutnya perlengkapan dan kas. Nah, di sini kita membutuhkan buku besar perlengkapan. Kode buku besar perlengkapan adalah 114. Nah, berikutnya kas. Kas udah nggak usah lagi karena kita tadi sudah membuat buku besar kas yang pertama. Ya. Terus kemudian di sini kita butuh buku besar sewa dibayar di muka dengan kode 113. Kemudian kita butuh buku besar piutang usaha dengan kode 112. Kemudian buku besar pendapatan dengan kode 411. Di tanggal 9, ini kas sama pendapatan. Tadi kita sudah buat buku besarnya. Tanggal 10, utang dengan kas. Ini juga sudah tadi. Tanggal 14, kas dan piutang. Tadi sudah dibuat buku besarnya. Ya, nama kelompok akunnya sudah kita kelompokkan. Tanggal 17, ini juga sudah semua. Ada kas, piutang, pendapatan sudah. Oke, tanggal 20. Kita butuh nanti buku besar untuk kelompok akun beban listrik. Ya. Kemudian butuh juga beban telepon. Untuk beban listrik, ini kodenya 512. Beban telepon kodenya 513. Pas sudah. Berikutnya tanggal 25, kita butuh buku besar untuk akun beban gaji dengan kode 511. Kas sudah tadi, tanggal 28, kas dan pendapatan. Jadi, kalau melihat dari jurnal milik Salon Anggun, nanti kita akan membuat buku besar untuk kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal Nyonya Anggun, pendapatan jasa, beban gaji, beban listrik, dan beban telepon. Penyusunannya harus berurutan. Ya, jadi kita dari nomor akun yang paling rendah sampai yang tertinggi. Jadi nanti kita pertama kali yang kita posting ke buku besar adalah untuk kelompok akun yang aktiva terlebih dahulu. Yang terakhir baru yang kelompok beban. Sekarang bagaimana cara posting ke buku besar?
Yang pertama di sini kita akan posting data dari jurnal Salon Anggun ini ke dalam buku besar kas. Buku besar yang kita gunakan ini bentuknya bersaldo rangkap atau bentuk 4 kolom. Jadi di paling atas ini ada nama akunnya, yaitu kas dengan nomor akun 111. Data yang di jurnal ini untuk semua transaksi yang terkait dengan kas sudah saya beri tanda merah. Dan referensi yang di jurnal ini kita anggap masih kosong karena memang kita belum posting ke buku besar. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara postingnya? Nah, yang pertama kita lihat di sini ada akun kas di sebelah debit senilai 10 juta. Karena apa? Karena adanya investasi awal. Maka cara posting ke buku besar kasnya ini adalah yang pertama kita isi dulu tanggalnya. Tahun 2017, bulan Februari, tanggal 1, keterangan kita isi dengan investasi awal. Referensi ini diisi dengan halaman jurnal. Jadi kalau kita lihat Salon Anggun ini, di sini jurnalnya halaman 1. Maka JU1 artinya jurnal umum halaman 1. Kemudian angkanya ada di sebelah debit. Kita letakkan di sini di sebelah debit. Saldonya menjadi saldo debit senilai 10 juta. Kalau sudah selesai, maka referensi yang di jurnal ini langsung kita isi dengan 111. Menandakan untuk transaksi tanggal 1 ini sudah dipindahkan atau sudah diposting ke buku besar dengan kode akun 111. Berikutnya transaksi yang terkait dengan kas ini ada di tanggal 3. Di sini ada kas di kredit senilai 1.675.000. Karena apa? Karena pembelian perlengkapan secara tunai. Maka cara pengisiannya tanggal 3, keterangan diisi dengan pembelian perlengkapan tunai, referensinya JU1, karena tadi angkanya ada di kredit, maka kita letakkan juga di kredit 1.675.000. Untuk pengisian saldo, ketika saldo debit bertemu dengan debit, nanti ditambah. Tapi kalau saldo debit bertemu dengan kredit, dia harus dikurangi. Jadi kalau kita lihat di sini, awalnya ada saldo debit 10 juta. Kemudian ada transaksi di kredit 1.675.000. Berarti harus kita kurangi menjadi 8.325.000. Kemudian referensinya diisi yang di jurnal dengan kode akun 111. Transaksi berikutnya di tanggal 6. Ada kas di kredit lagi, senilai 6 juta rupiah, karena pembayaran sewa untuk 1 tahun. Jadi cara posting ke buku besarnya, tanggal 6, keterangan pembayaran sewa 1 tahun, referensinya diisi dengan JU1, nilainya tadi ada di kredit 6 juta. Saldo debit 8.325.000, bertemu dengan kredit 6 juta, berarti kita kurangi. Jadi 2.325.000. Kemudian referensi yang di jurnal diisi dengan 111. Kemudian transaksi yang terkait dengan kas berikutnya ada di tanggal 9. Ada kas di sebelah debit 9 juta karena penerimaan pendapatan. Maka cara posting ke buku besarnya tanggal 9, keterangan penerimaan pendapatan, referensi JU1, debit 9 juta, saldonya menjadi, awalnya ada saldo debit 2.325.000, bertemu dengan debit, berarti kita tambah, ya, ditambah 9 juta, ya, menjadi 11.325.000. Kemudian referensinya yang di jurnal diisi dengan 111. Transaksi berikutnya yang berkaitan dengan kas ada di tanggal 10. Tanggal 10 ini ada kas di kredit karena pembayaran utang, ya, senilai 1.600.000. Jadi cara postingnya tanggal 10, keterangan pembayaran utang, referensi JU1, nilainya ada di kredit 1.600.000. Berarti di sini saldo debit dikurangi sama kredit 11.325.000 dikurangi 1.600.000 menjadi 9.725.000. Kemudian referensi di jurnal, kita kasih kode akun 111. Transaksi berikutnya ada di tanggal 14. Ada di sini kas di sebelah debit karena pelunasan piutang. Maka cara pengisian buku besarnya, cara postingnya, tanggal 14, keterangan pelunasan piutang, referensi JU1,
Letakkan angkanya di debit 5 juta. Saldo debit ketemu debit. Jadi 9.725.000 ditambah 5 juta. Menjadi 14.725.000. Kemudian referensi yang di jurnal diisi dengan 111. Kemudian tanggal 17. Ada transaksi kas lagi karena penerimaan pendapatan di sebelah debit senilai 2.700.000. Maka cara postingnya tanggal 17, keterangan penerimaan pendapatan, referensi JU1 ada di debit 2.700.000. Saldo debit 4.725.000 ditambah debit 2.700.000 menjadi 17.425.000. Kemudian referensi yang di jurnal diisi dengan 111. Kemudian tanggal 20, di sini ada kas lagi di sebelah debit. Ya. Maaf, ada kas di sebelah kredit senilai 585.000. Ya, ini karena pembayaran beban listrik dan telepon. Ya, sehingga cara postingnya tanggal 20, keterangannya pembayaran listrik dan telepon, referensinya diisi dengan JU1, letakkan angkanya di kredit 585.000. Saldo debit 17.425.000 dikurangi dengan kredit 585.000 menjadi 16.840.000. Kemudian referensinya diisi dengan 111. Tanggal 25 ada kas di kredit senilai 1.500.000 karena pembayaran gaji. Maka cara postingnya tanggal 25, keterangan pembayaran gaji, referensinya JU1, letakkan angkanya di kredit 1.500.000. Kemudian saldonya menjadi 15.340.000. Karena di sini kita kurangi ya, 16.840.000 kita kurangi dengan 1.500.000. Sehingga menghasilkan 15.340.000. Dan yang terakhir di tanggal 28, di sini ada kas lagi di sebelah debit, ya, karena penerimaan pendapatan. Maka cara pengisian terdalam buku besarnya tanggal 28, keterangannya penerimaan pendapatan, referensinya JU1, debitnya ditulis 5.500.000, saldonya menjadi 20.840.000. Ini berasal dari 15.340.000 ditambah 5.500.000. Kalau sudah selesai, maka referensi yang di jurnal kita isi dengan 111. Nah, kalau kita lihat di sini maka buku besar kas ini saldo akhirnya ada 20.840.000. Nah, saldo akhir senilai 20.840.000 ini nanti akan kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo. Yang kedua, kita akan posting buku besar piutang usaha. Piutang usaha ini punya kode akun 112. Dan di sini, di jurnal ini, piutang usaha sudah saya beri tanda merah juga. Jadi semua transaksi yang terkait dengan piutang usaha sudah saya beri tanda merah. Dan referensinya kita anggap masih kosong. Cara postingnya, yang pertama piutang usaha ini ada di tanggal 8. Jadi caranya, kita lihat tanggal 8 ini ada piutang usaha di sebelah debit senilai 5 juta. Keterangannya penerimaan pendapatan di sini. Ya, maka cara posting ke buku besarnya tanggal 8, keterangan penerimaan pendapatan, referensi diisi dengan JU1. Angkanya letakkan di sebelah debit 5 juta. Saldonya menjadi saldo debit 5 juta. Kemudian kalau sudah, referensi yang di jurnal diisi dengan 112 dari nomor akun si piutang usaha ini. Kemudian ada piutang usaha lagi di tanggal 14. Ada di sebelah kredit senilai 5 juta karena pelunasan piutang. Maka cara postingnya tanggal 14, keterangan pelunasan piutang, referensi JU1. Nilainya tadi ada di sebelah kredit, jadi kita letakkan di kredit. Saldo debit 5 juta, bertemu dengan kredit 5 juta, kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal
dikasih kode 112. Dan yang terakhir, transaksi yang terkait dengan piutang usaha, ini ada di tanggal 17. Ada di sebelah debit karena penerimaan pendapatan. Maka cara postingnya, tanggal 17, keterangan penerimaan pendapatan. Referensinya JU1, nilainya ada di sebelah debit 4 juta. Saldonya menjadi saldo debit kosong ditambah dengan debit 4 juta, sehingga menjadi saldo debit 4 juta. Kalau sudah, di sini yang direferensi di jurnal kita kasih kode 112. Dan nanti nilai akhir piutang usaha senilai 4 juta ini akan kita posting ke neraca saldo. Yang ketiga, kita akan posting ke dalam buku besar sewa dibayar di muka dengan kode akun 113. Kalau kita lihat di jurnal, di sini untuk sewa dibayar di muka hanya ada satu ya, yaitu di tanggal 6. Di sini sudah saya kasih kode merah, ada di sebelah debit senilai 6 juta. Keterangannya pembayaran sewa 1 tahun ya. Maka cara posting ke buku besarnya kita buat tanggal 6, keterangan pembayaran sewa 1 tahun, referensinya diisi dengan JU1. Nilainya letakkan di sebelah debit 6 juta. Saldonya saldo debit 6 juta. Kemudian, referensi yang di jurnal diisi dengan kode akun 113. Yang keempat, kita akan posting ke dalam buku besar perlengkapan. Ya, kalau kita lihat di data jurnal, perlengkapan ini hanya satu transaksinya. Maka cara postingnya, tanggal 3, keterangan pembelian perlengkapan, referensinya diisi dengan JU1, letakkan angkanya di sebelah debit 1.675.000. Saldonya menjadi saldo debit 1.675.000. Kemudian, referensi yang di jurnal diisi dengan 114. Yang kelima, kita akan posting ke buku besar peralatan. Jadi kalau kita lihat di data jurnal umum Salon Anggun ini, peralatan hanya ada satu ya. Jadi cara postingnya sama kayak perlengkapan tadi. Jadi caranya tanggal 2, keterangannya diisi dengan keterangan transaksi, yaitu pembelian peralatan secara kredit. Referensi JU1, letakkan angkanya di sebelah debit, 12.600.000. Saldonya menjadi saldo debit, 12.600.000. Kemudian, di jurnal umum, itu referensinya diisi dengan 121. Yang keenam, kita akan posting buku besar utang usaha. Ya, caranya, jadi di sini kita lihat buku besar utang usaha, ini kode akunnya 211. Di jurnal, untuk yang terkait dengan utang usaha, sudah saya beri tanda merah. Dan referensinya anggap masih kosong. Jadi cara postingnya, tanggal 2, di sini ada utang usaha karena pembelian peralatan secara kredit. Dan nilainya ada di kredit, 12.600.000. Maka cara postingnya, tanggal 2, keterangan pembelian peralatan secara kredit, referensi diisi dengan JU1. Kemudian angkanya letakkan di kredit, 12.600.000. Saldonya menjadi saldo kredit, 12.600.000. Kalau sudah, referensi yang di jurnal diisi dengan 211. Kemudian, tentang usaha lagi, transaksinya ada di tanggal 10. Jadi di tanggal 10 ini ada utang usaha yang di sebelah debit. Keterangannya karena pembayaran utang. Ya, jadi cara postingnya tanggal 10, keterangan pembayaran utang, referensi diisi dengan JU1, nilainya ada di sebelah debit 1.600.000. Saldo kredit 12.600.000 bertemu dengan debit. Berarti harus kita kurangi ya 1.600.000. Jadi hasilnya menjadi 11 juta. Nah, nanti nilai akhir dari utang usaha sebanyak 11 juta rupiah ini akan kita pindahkan ke neraca saldo. Ya. Dan kalau sudah kita posting di tanggal 10 ini, referensi yang di jurnal ini diisi dengan kode akun 211. Yang ketujuh, kita akan posting ke dalam buku besar modal. Ya, di sini ada buku besar modal Nyonya Anggun dengan kode akun 311. Transaksi yang terkait dengan modal Nyonya Anggun ini, kalau di jurnal umum hanya ada di tanggal 1 saja. Ya, jadi cara postingnya, tanggal 1, keterangannya diisi dengan keterangan transaksi investasi awal, referensinya JU1.
Nilainya kita letakkan di sebelah kredit 10 juta. Saldonya menjadi saldo kredit 10 juta. Nah, nanti kalau sudah, referensi yang di jurnal diisi dengan 311. Ya. Dan nantinya ketika pengisian neraca saldo, nilai modal anggun yang dimasukkan nilai akhir ini yaitu sebesar 10 juta rupiah. Yang kedelapan, kita akan posting ke buku besar pendapatan jasa dengan kode akun 411. Kalau kita lihat di transaksi jurnal Salon Anggun ini, transaksi yang terkait dengan pendapatan jasa sudah saya beri tanda merah. Ada 4 jenis transaksi. Ada 4 transaksi di sini. Anggap referensinya masih kosong. Jadi cara postingnya, yang pertama di tanggal 8 ada penerimaan pendapatan senilai 5 juta di kredit. Maka cara postingnya tanggal 8, keterangan penerimaan pendapatan, referensi diisi dengan JU1, letakkan angkanya di kredit 5 juta. Saldonya menjadi saldo kredit 5 juta. Kemudian referensinya diisi di situ di jurnal diisi dengan 411. Kemudian tanggal 9 itu ada lagi pendapatan di sebelah kredit. Ya, penerimaan pendapatan lagi senilai 9 juta. Maka cara postingnya tanggal 9, keterangan penerimaan pendapatan. Referensi diisi dengan JU1, letakkan angkanya di kredit 9 juta. Saldo kredit ketemu dengan kredit berarti ditambah menjadi 14 juta. Kemudian referensi di jurnal diisi dengan 411. Transaksi yang terkait dengan pendapatan berikutnya ada di tanggal 17. Ya, tanggal 17 ada pendapatan lagi di kredit senilai 6.700.000. Keterangannya penerimaan pendapatan di sini. Sehingga buatnya posting ke buku besarnya tanggal 17, keterangan penerimaan pendapatan, referensinya JU1, ada di kredit angkanya 6.700.000. Saldo kredit ketemu kredit berarti ditambah menjadi 20.700.000. Dan yang terakhir yang terkait dengan pendapatan jasa ini ada di tanggal 28. Ya, ada penerimaan pendapatan senilai 5.500.000 di sebelah kredit juga ya. Sehingga cara postingnya tanggal 28, keterangan penerimaan pendapatan, referensi JU1, kredit angkanya taruh 5.500.000. Saldo kredit 20.700.000 bertemu dengan kredit 5.500.000. Menjadi saldo akhir 26.200.000. Kalau sudah, nanti di sini referensi yang di jurnal diisi dengan 411, kode akun 411 ya. Nah, nantinya saldo akhir pendapatan jasa senilai 26.200.000 ini yang akan kita posting ke neraca saldo. Kemudian tugas berikutnya nanti kita akan buat juga untuk buku besar beban listrik, beban telepon, dan beban gaji. Ya, jadi itu harus dibuat semua buku besarnya. Setelah selesai memposting semua data dari jurnal ke dalam buku besar, tugas berikutnya adalah kita menyusun neraca saldo atau istilah akuntansinya trial balance ya. Neraca saldo itu adalah suatu daftar yang berisi kumpulan saldo akhir dari akun buku besar. Jadi saldo yang ditampilkan di neraca saldo itu merupakan saldo akhir dari buku besar. Jadi, berdasarkan data buku besar milik Salon Anggun tadi, di sini kita bisa menyusun neraca saldo. Sumbernya itu berasal dari saldo akhir tiap buku besar. Ya, jadi cara pembuatannya, pertama kita buat judulnya dulu. Judulnya adalah Salon Anggun, neraca saldo, kemudian per 28 Februari 2017. Kolomnya terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Cara pengisiannya, ini nomor akunnya harus berurutan, ya, dari yang terendah ke yang tertinggi. Jadi caranya, yang pertama 111 untuk kas, ambil nilainya dari buku besar paling akhir atau saldo akhir buku besar, yaitu ada di sebelah debit 20.840.000. Kemudian 112 piutang usaha, saldo akhirnya ada di sebelah debit 4 juta. 113 sewa dibayar di muka, saldo akhirnya juga ada di sebelah debit 6 juta. Kemudian 114 perlengkapan,
Saldo akhirnya ada di sebelah debit 1.675.000. Kemudian 121 itu peralatan. Saldo akhir buku besarnya ada di sebelah debit 12.600.000. Kemudian 211 utang usaha, itu saldo akhirnya tadi ada di sebelah kredit senilai 11 juta. Kemudian 311 modal Nyonya Anggun, saldo akhirnya 10 juta. Kemudian 411 pendapatan jasa, saldo akhirnya ada di kredit 26.200.000. Kemudian 511 ada beban gaji, saldo akhirnya 1.500.000. Kemudian 512 beban listrik, saldo akhirnya 400.000. Dan yang terakhir 513 beban telepon, saldo akhirnya 185.000. Kalau sudah, ini kita jumlahkan. Sisi debit dan sisi kredit harus imbang, harus sama. Ya, jadi totalnya di sini ada 47.200.000. Ya, kalau sudah imbang, itu pekerjaan kita sudah benar. Demikianlah video pembelajaran saya tentang cara posting ke buku besar dan penyusunan neraca saldo. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan mudah dipahami. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.